Kontroversi peraturan pemerintah yang memungkinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang terus bergulir sejak beberapa pekan terakhir. Pemerintah menyatakan aturan ini dibuat bertujuan membantu ormas mendapatkan sumber pendanaan guna membiayai kegiatan untuk umat. Namun, para pihak yang memprotes menilai PP tersebut syarat dengan konflik kepentingan. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau Minerba. Dalam pasal 83A ayat 1 disebutkan, wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas keagamaan. Pemerintah menawarkan lahan tambang itu kepada 6 ormas keagamaan. Namun saat ini baru NU yang menyatakan berminat dan siap mengelola tambang. Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Diperbolehkannya ormas keagamaan untuk mengelola tambang menimbulkan kritik publik, mulai dari kekhawatiran kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tambang batubara, profesionalitas badan usaha yang dimiliki ormas, hingga kecurigaan adanya politik balas budi. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tegas membantah. Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Meski banjir protes, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tetap akan mengeluarkan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan dalam waktu dekat. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengawasi pengelolaan tambang oleh ormas agar sesuai aturan dan tetap profesional. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Satrio Wicaksono untuk Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Masih Tertarigan. Izin yang diberikan pemerintah untuk ormas mengelola tambang menuai banyak reaksi sampai muncul dugaan kebijakan ini adalah politik balas budi. Namun pemerintah memastikan kebijakan pembagian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan tidak melanggar undang-undang. Mengapa harus tambang batubara? Apakah ini yang dibutuhkan oleh ormas? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita di studio ada Pak Ihsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Syariah PBNU. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini, langsung datang ke studio untuk meminta keterangan dari Anda terkait dengan kebijakan pemerintah ini ya Pak. Lalu kemudian saya akan menyapa ada Pak Ridwan Hisam, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir bersama kami, walaupun dari Zoom. Saya juga menyapa Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam, terima kasih telah diundang. Ya, terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Jadi pertanyaan saya pertama sebelum saya ke Pak Ihsan, saya ke Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, tuai banyak tanya dan kritik pemerintah kekeh izin tambang untuk ormas jalan terus demi apresiasi keberadaan ormas yang katanya sudah memberikan kontribusi cukup besar kepada negara begitu. Izin tambang dijadikan jadi sumber pembiayaan untuk ormas menjalankan operasional mereka. Ini jawaban dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil. Tanggapannya dari DPR? Jadi begini ya, bahwa kami ini adalah mitra dari pemerintah dalam rangka membuat undang-undang, karena tugas kami adalah satu, membuat undang-undang, legislasi, membuat anggaran APBN, sekaligus pengawasan. Tentunya pelaksanaannya dilakukan oleh eksekutif. Kami telah melakukan tugas legislasi kami, yaitu melakukan amandemen Undang-Undang Mineral dan Minerba, mineral batu bara, dan terakhir kita sudah undangkan di tahun
2019-2020. Oke. Nah, itu adalah terutama terkait dengan PKP 2B, di mana pada saat di zaman Orde Baru dulu, perusahaan-perusahaan tambang banyak, besar-besar, ya ribuan hektar, mereka tapi ternyata setelah dievaluasi, mereka belum habis, belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Sehingga pemerintah bersama DPR melakukan perubahan undang-undang di mana batas maksimal yang sudah diberikan haknya itu kita evaluasi, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya adalah mereka istilahnya dikurangi. Nah, setelah itu tambang mereka akan ditiupkan dan kita bikin aturan lagi bahwa untuk itu maka tambang yang belum digarap diberikan kepada BUMN dan atau BUMD. Apabila BUMN dan BUMD ternyata tidak berminat, baru maka diberikan swasta. Dikasih swasta, wilayah izin usaha pertambangan khusus itu. Nah, itu prosesnya. Tetapi di dalam perjalanannya, pemerintah ternyata melihat bahwa ada lembaga-lembaga yang perlu diberikan hak untuk melakukan usaha pertambangan. Nah, itu domennya pemerintah itu, Mbak. Ya, itu domennya pemerintah. Tetapi kan legislatif kan mengawasi eksekutif nih, Pak. Gimana kira-kira melihat? Nanti itu fungsi pengawasan kami. Jadi tadi legislasinya sudah. Nah, kami sekarang melakukan pengawasan. Sehingga contohnya kami sudah ngecek ke Minerba, bagaimana itu ada aturan-aturan baru. Iya, Pak, sedang diproses sekarang di tempatnya Pak Bahlil. Karena kan kami kan Komisi 7 bermitra dengan Menteri SDM. Sedangkan komisinya Pak Bahlil itu dengan Komisi 6. Tapi kan PP ini disetujui dan ditandatangani juga adalah Kementerian SDM, Pak. Sudah disampaikan oleh Pak Bahlil juga kemarin bahwa semua menteri teknis sudah menandatangani PP. Artinya kan harus ada pengawasan dari Komisi 6 juga. Boleh kita. Tapi kita pengawasannya itu tidak dalam artian bahwa domennya pemerintah, hak untuk memberikan itu pemerintah. Jadi sah saja, tetapi yang perlu diingat jangan melanggar undang-undang. Jangan melanggar undang-undang. Kalau yang sekarang menurut Komisi 6 melanggar undang-undang tidak? Komisi 7, maaf. Komisi 7 selama itu dilakukan perubahan di dalam PP-nya bahwa ditambah, bahwa dikelola oleh lembaga-lembaga lain dalam lembaga keagamaan, boleh saja. Itu domain pemerintah, kami tinggal menyetujui saja. Oh gitu. Meski ada ungkapan bahwa ini tidak sama ataupun melanggar Undang-Undang Minerba, Pak Ridwan. Bukan tidak melanggar Undang-Undang Minerba. Di situ dikasih kata-kata tambahan, ditambahkan tadi untuk pemerintah. Nah, itu domainnya pemerintah itu. Nah, itu jadi di sana yang poin yang krusial kan di situ. Nah, kami sampai pada undang-undang saja. Apabila memang nanti bahwa itu kami di dalam pengawasan kita, ya pemerintah boleh melakukan yang namanya peraturan pengganti undang-undang. Kalau itu melanggar. Tapi kalau tidak, silakan dengan peraturan pemerintah saja sudah cukup. Tidak perlu harus dilakukan perubahan undang-undangnya. Karena undang-undang itu bisa memang diartikan untuk kelembagaan yang lain. Karena swasta pun boleh, apalagi lembaga-lembaga, asalkan pelaksanaannya jangan, yaitu namanya usaha pertambangan. Ternyata tidak dikelola dengan sistem pertambangan yang benar ya. Nah, itu tidak boleh. Makanya nanti mereka, lembaga-lembaga ini akan bekerja sama dengan badan-badan usaha yang memang mempunyai konsentrasi di dalam usaha. Artinya selama dikelola dengan baik, ini Komisi 7 DPR tidak mempermasalahkan siapapun yang akan mengelola, termasuk oleh ormas. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Ridwan lagi. Sebelum saya ke Pak Ihsan, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, terkait ini bagaimana tanggapan Anda? Tadi disampaikan kalau dari legislatif menyampaikan tidak masalah selama nanti proses pertambangannya dilakukan dengan baik begitu. Jadi tidak dipersoalkan siapa yang akan mengelola itu, termasuk oleh ormas. Dari catatan ataupun data yang dimiliki oleh Pak Fahmi, apakah ini tidak melanggar Undang-Undang Minerba? Lalu kemudian apakah ini juga yang dibutuhkan oleh ormas gitu loh? Ya, pertama saya merespon yang dikatakan Pak Ridwan tadi, ya, bahwa dalam Undang-Undang Minerba tadi
itu disebutkan secara eksplisit bahwa yang memperoleh prioritas itu BUMN dan BUMD. Nah, kalau kemudian dalam PP-nya ditambahkan ini tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, kalau tidak sesuai memang undang-undang. itu harus dilakukan, ya undangnya perbaiki, baru dibuat PP yang lebih detail gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya secara substansi kebijakan ini menurut saya tidak tepat gitu ya. Tidak tepat. Bahkan blunder ya. Kenapa? Karena pemberian konsesi kepada ormas keagamaan ini ormas keagamaan itu kan tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk masuk di investasi di bidang tambang tadi. Nah, kemudian di tambang itu saya kira kita tahu juga selain padat modal itu juga padat mafia gitu ya. Artinya permainan di tambang itu sangat besar sekali gitu ya. Nah, dalam kondisi semacam itu tidak punya kapasitas tadi, nanti jangan-jangan ormas keagamaan itu hanya mengajak kontraktor atau pihak ketiga seperti katakan Bahlil gitu ya. Nah, yang diuntungkan ya pihak ketiga tadi, bukan ormas keagamaan. Nah, kemudian yang kedua, dalam suatu lingkungan yang penuh kejahatan hitam tambang gitu ya, saya khawatir ormas keagamaan meskipun itu saya bisnisnya, dia akan terseret dalam kejahatan tambang hitam tadi. Nah, kalau itu terjadi itu kan sangat disayangkan gitu ya, kredibilitas dari ormas keagamaan tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, ada dua suara, tetapi yang perlu kita garis bawahi tadi disampaikan oleh Pak Fahmi, jangan sampai keseret kalau ada masalah gitu. Kayak yang namanya bisnis pertambangan kan modalnya padat begitu ya, tapi juga dampaknya mafianya kita tahu itu sudah rahasia umum begitu. Nah, Anda begitu ya, melihat ini seperti apa? Kan setuju ya, kalau NU sudah setuju, sudah menyampaikan izinnya begitu. Dan sejauh ini pertimbangannya kenapa menerima itu, melihat tadi disampaikan oleh Pak Fahmi, ini tuh kalau tambang agak riskan ya Pak. Kenapa-napa nanti tambang, ormas juga yang kena begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ridwan Hisam, nanti senior kita juga, dan Mas guru besar kita Pak Fahmi. Kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan, katakanlah itu dalam tanda petik, redistribusi aset. Aset ini adalah berupa lahan tambang. Karena selama ini apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu benar. Diberikan kepada swasta, ternyata tata kelolanya kan ya kita bisa lihatlah seperti apa kehancuran dari tata kelola yang dilakukan oleh swasta selama ini yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Bukan hanya itu, tetapi juga kita mendengar beberapa waktu ini yang sangat menggores kita sebagai warga bangsa, yaitu bagaimana tata kelola yang kemudian dikorupsi. Nah, tentu ini panjang sekali sejarahnya, dan ternyata redistribusi aset ini apabila tidak dilakukan dengan cara yang khusus, tadi yang dimaksud dengan WPIK khusus itu, maka akan jatuhnya ke tangan-tangan itu juga, yang berarti juga menambah kerusakan alam dan lingkungan kita. Tapi Pak Ihsan banyak juga. Oleh karenanya saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah ini ada asbabun nuzulnya, ada sabab musababnya. Setelah dievaluasi sekian lama, persoalannya di sini. Dan ternyata kalau kita lihat yang namanya agama, satupun tidak ada yang boleh menimbulkan kerusakan, apalagi kerusakan lingkungan. Nah, kalau nanti kita diberikan kesempatan untuk menata kelola itu, tentu saja yang tetangga sebelah yang selama ini menata kelola juga akan bertimbang-timbang. Yang selama ini dia hanya mengeksploitasi kemudian ditinggal, dan yang menimbulkan lubang-lubang dan galian-galian eksplorasi, tentu yang akan datang dia akan laksanakan amanatnya. Misalnya bagaimana mereboisasi, bagaimana menanggulangi bekas-bekas eksplorasi tadi.
dan seterusnya pemanfaatannya. Jadi selama satu awalnya atau asalnya halal, artinya diberikan dengan baik, kemudian ditata kelola dengan baik, pemanfaatan hasilnya dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Siapapun dulu itu belajar, nggak mungkin jadi langsung besar. Jadi jangan dulu kita bereyudais bahwa kita nggak punya kapasitas dan sebagainya. Kami juga punya para ahli ya dari lingkungan Nahdien yang benar-benar expert, yang selama ini bekerja di pertambangan-pertambangan yang tersebar di mana-mana. Oke, ini sekaligus menjawab keraguan banyak orang profesionalitas dari Ormas Pengelola Tambang. Oh iya, jangan salah, NU itu segudang ahli punya, ya kan? Hanya saat ini karena selama ini belum diberi kesempatan, ya kami terpaksa harus belajar. Dan belajarnya di tempat-tempat eksplorasi yang hebat-hebat itu ada di sana. Gitu loh. Teknokrat kami itu ada di sana. Nah, ketika nanti kami diberi kesempatan, tinggal call. Ayo kita kelola nih alam kita dengan baik. Nah itu, saya kira niatnya baik, perlu disambut baik bahwa ada reaksi-reaksi, khususnya mungkin dari pemain-pemain yang lama ketakutan dan lain-lain yang nggak usah juga. Kita kan bisa berdampingan. Nanti yang mana kita lihat, yang merusak alam dengan yang memelihara sustainable development tadi, yang memelihara renewable resources tadi yang nggak bisa diperbaiki itu kan harusnya dikelola negara nih. Konsennya ada di keberlanjutan begitu ya. Selama ini mungkin dilihatnya adanya eksploitasi alam, sumber daya alam, tapi ujung-ujungnya merusak lingkungan. Ya, harusnya untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Baik, nanti kami akan follow up lagi ke Pak Iksan, diberi izin untuk kelola tambang. Bagaimana cara Ormas memaksimalkan konsesi tambang, hasilnya akan digunakan Ormas untuk apa? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.
Ya, saudara, diberi lampu hijau kelola tambang, sejumlah ormas keagamaan menolak pemberian izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah. Berikut pernyataannya. Sejak awal saya selalu mengingatkan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan, serta atas dasar itu saya mengimbau agar lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat. Juga menjaga agar tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar, sehingga mengangkangi prinsip-prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, kejujuran, dan lain-lain yang merupakan marwahnya lembaga keagamaan. Pernyataan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Uskup Agung Jakarta Inaksius Kardinal Suwaryo mengatakan, saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya. Selain itu juga ada pernyataan dari Ormas Islam Muhammadiyah yang sepertinya tidak ingin tergesa-gesa, saudara, dalam mengambil tawaran izin tambang yang diberikan oleh pemerintah. Katanya oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, sejumlah ormas keagamaan menolak diberikan izin kelola tambang, tetapi NU memiliki sikap yang berbeda. Mungkin bisa disampaikan kepada kami landasannya, bagaimana, sepede apa dari NU untuk melola tambang. Seperti sebelumnya Anda mengatakan bahwa toh yang sudah-sudah katanya profesional, tapi ternyata eksploitasi SDA dan tidak menerapkan prinsip keberlanjutan. Bagaimana dari NU yang belum pernah mengelola tambang bisa memastikan bahwa akan bisa profesional, cukup profesional untuk mengelola tambang? Ya, kami jawab bahwa yang pertama itu kan namanya penawaran. Artinya niat baik dari pemerintah. Ya, goodwill dari pemerintah untuk memberi kesempatan kepada ormas keagamaan. Nah, tentu pilihan juga bagi ormas keagamaan untuk menerima atau tidak. Nah, kalau ketua umum kami misalnya Gus Yahya Stakuf sebagai ketua PBNU menerima, ya tidak ada salahnya tolong ditawarkan. Tentu dengan kajian perhitungan yang matang. Dan NU punya sayap-sayap, punya bidang-bidang yang selama ini juga menggeluti persoalan-persoalan ekonomi keumatan. Tentu menerima ini atas dasar kajian-kajian yang matang. Dan kami semua di sana dilibatkan bagaimana kalau nanti penawaran ini jatuh diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Pemerintah kan mengatakan bahwa pemberian izin ini juga untuk mensupport gitu ya, mendukung kegiatan operasional yang dijalankan oleh ormas. Nah, kalau boleh tahu Pak, NU sendiri butuh biaya mungkin dalam kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan kawan-kawan itu sebesar apa sih? Sampai soalnya kan yang namanya tambang batu bara itu besar loh Pak, modalnya dan juga returnnya. Intinya kan tambang ini kan bagi NU adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan kemaslahatan organisasi ataupun individunya, tapi untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu dalam arti lain adalah kesejahteraan umum. Jadi kalau selama ini tidak sampai itu, tujuan pemerintah memberikan konsesi tambang kepada BUMN, kepada swasta. Nah, tentu kan ada persoalan. Nah, persoalan ini yang dijepret, ya, ternyata persoalannya di sini nih, tidak mampu mendistribusikan kebaikan dari pertambangan ini untuk kesejahteraan umum. Ya, tentu kan sebagai negara punya polisi lain dong. Ya toh, coba kalau disandingkan dengan ormas yang selama ini berdakwah, mengajak bagaimana menata kelola lingkungan yang baik, ya kan, bagaimana memperlakukan alam dengan bijak dan seterusnya. Tentu hati-hati, kehati-hatian. Maka dilihat nanti siapa yang akan bagus menata kelola lahan pertambangan ini. Apakah pemain lama atau pemain baru yang diberi kesempatan? Nah, beri waktu dong. Mereka kan udah puluhan tahun juga mengelola itu. Jadi jangan langsung di justified bahwa
nggak punya kapasitas nih NU. Jangan, karena kami juga punya sumber daya yang banyak sekali. Lulusan luar negeri pun banyak, dari Jangan Sorbonne, dari dikritik mana-mana. sebelum kami membuktikan itu kalau kata Pak Ihsan begitu. Tapi begini Pak Ihsan, yang jadi concern dari banyak orang juga termasuk masyarakat, ini nggak cuma soal kok ini hal yang baru ya, ketika ada yang namanya pertambangan diberikan kepada ormas, tetapi juga berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Minerba Saudara, ada treatment khusus buat ormas yang tak perlu ikut lelang untuk mendapatkan izin kelola tambang. Apa alasan pemerintah? Berikut jawaban Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Karena kalau organisasi keagamaan ini kita suruh mereka tender, sampai tumbuh gigi pun nggak selesai-selesai itu. Karena pasti biayanya gede, prosesnya harus inilah afirmatif negara. Jadi kita menawarkan yang pertama kepada induk-induk organisasi besar keagamaan seperti NU Muhammadiyah, kemudian gereja, induk daripada Protestan, ya induk daripada Katolik, kemudian Buddha dan Hindu. Ini dulu prioritas utama. Oke. Pak Fahmi, itu jawaban dari pemerintah. Ini hal yang baru. Selain tadi Anda mengatakan bahwa tidak setuju bahwa pertambangan akan dikelola oleh ormas begitu. Satu sisi lagi yang jadi perhatian orang adalah kok bisa nggak perlu ikut lelang tapi nanti dapat izin kelola tambang. Jawaban Anda? Jadi di undang-undangnya memang disebutkan secara eksplisit gitu ya, bahwa tambang prioritas itu diberikan pada BUMN dan BUMD. Itu ada di undang-undangnya itu ya. Kalau BUMN dan BUMD itu sudah tidak minat, maka kemudian dilelang untuk perusahaan-perusahaan lain itu ya. Tapi dalam PP-nya itu kemudian ditambahkan organisasi kemasyarakatan yang itu tidak ada secara eksplisit di undang-undang. Kalau memang itu mau diterapkan, undang-undangnya dulu yang harus dirubah. Itu satu. Nah, kemudian kedua, Bahlil juga mengatakan bahwa ormas itu pemegang lisensinya itu, pemegang konsesinya. Nanti yang operasionalnya itu adalah pihak ketiga, kontraktor tadi. Ya. Nah, tadi saya sampaikan kalau kontraktornya yang mengoperasikannya, maka barangkali penghasilan terbesar pada kontraktor tadi, ya, bukan pada ormas keagamaan. Nah, kalau kontraktor tadi kemudian ikut melakukan perusakan lingkungan, ekologi, yang terjadi seperti itu, maka yang disalahkan adalah ormas. Karena konsesinya itu atas nama NU misalnya. Padahal itu yang menjalankan kan kontraktor tadi, dan sangat sulit mengontrol kontraktor tadi gitu ya, karena dalam dunia pertambangan batu bara itu sudah menjadi hal yang lazim terhadap pengerusakan lingkungan tadi gitu ya. Bahkan membawa korban masyarakat setempat di Kalimantan Timur misalnya, ada sekitar 43 orang tercebur di bekas tambang batu bara tadi. Nah, kalau ini terjadi, itu NU yang merusak lingkungan, kan sudah dapat sedikit dapat disalahkan. Itu yang saya sangat worry, itu sangat khawatir. Meskipun misalnya kontraktor itu akan dipilihkan oleh pemerintah, itu pun membuat Anda masih khawatir? Oh iya, karena mestinya kontraktor yang sudah punya pengalaman itu ya, atau bahkan dia juga punya tambang, itu sudah pasti itu ya. Nah, sistem atau lingkungan bisnis di pertambangan itu sudah penuh dengan mafia yang itu nggak bisa diberantas gitu ya. Apakah dalam pengerusakan lingkungan atau juga sering dalam ilegal mining tadi gitu ya. Jadi dalam perluasan lahan misalnya itu ilegal. Nah, kalau itu dilakukan juga oleh kontraktor, lagi-lagi misalkan NU. Yang saya nggak rela di situ, Pak. Oke. Pak Ridwan, ini bagaimana? Mungkin Anda bisa memberikan tanggapan sebagai legislatif. Jangan sampai, misalnya katanya cita-citanya mulia begitu ya, dan tadi disambut oleh NU bahwa toh ingin membuktikan diri juga ketika mengelola tambang untuk kemaslahatan banyak umat begitu. Dan legislatif sendiri lihatnya bagaimana? Kan katanya kontraktor akan dipilih sama pemerintah, tapi khawatirnya nanti untungnya bukan ke ormas begitu, tapi ke kontraktornya. Lalu kemudian ketika ada masalah apa-apa, nama jeleknya itu di ormas, bukan di kontraktornya. Iya. Jadi gini, kita jangan melihat terlalu sempit ya Mbak Sister, bahwa bisnis tambang ini
tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi seperti itu. Jadi saya mau sampaikan dulu yang gampang yang kita bisa lihat di depan mata kita. Kebetulan saya ini backgroundnya pengusaha real estate. Saya bangun rumah di Gresik 8.000 rumah. Kan tidak mungkin saya bangun 8.000 rumah. Nah, saya mengambil kontraktor saya kasih, kamu bangun 100, kamu 100, jadi banyak kontraktor. Dan ada namanya kalau di tambang sana ada inspektur tambang. Inspektur tambang itu orangnya Kementerian SDM, orangnya pemerintah. Itu yang jalan ngawasin. Kalau bangun rumah itu ada namanya pegawai Pemda yang bagian izin bangunan itu ngelihat sesuai enggak ini rumah ini dibangun, sesuai enggak. Kalau tidak sesuai langsung disemprit sebelumnya. Nah, itu yang harus kita perketat. Jadi bukan kita gebiak-uya bahwa kontraktor merusak segala, enggak. Itu kalau kita tidak melakukan pengawasan. Nah, atau lembaga perusahaan tadi itu harus punya konsultan. Jadi tadi selain kontraktor ada konsultan Pak Fahmi yang kita bayar orang-orang profesional untuk melaksanakan yang namanya pertambangan. Tidak boleh ngawur langsung ngambil gitu, ada tahapannya, kan ada cara menambang itu. Nah, itulah yang dibayar oleh badan usaha atau tadi lembaga NU. Nah itu, jadi saya yakin itu memang tidak sesederhana yang tadi kita bayangkan. Nah, ini sistem inilah yang harus dibuat oleh lembaga. Nah, terus tadi aturan ini itu tidak ada, memberikan itu tidak ada. Ini aturan dibikin untuk lembaga keagamaan. Ada lembaga keagamaan yang dia berkepentingan, ya monggo ngajuin. Tidak berkepentingan, ya tidak perlu. Jadi tidak perlu ada kata-kata saya menolak, saya masih mikir-mikir. Loh, gimana sih? Ini aturan dibuat oleh pemerintah kepada seluruhnya lembaga keagamaan. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau banyaklah lembaga keagamaan. Kebetulan saya ini bendara umum Majelis Pemberdayaan Pondok Pesantren Indonesia. Pada saat zamannya Pak Habibie, kita bagi HPH. Tapi kita cuma diminta oleh Menteri Kehutanan zaman itu menseleksi, bukan kita yang kerja, menseleksi pondok pesantren. Nanti pondok pesantren mereka kerjasama dengan HPH. Konsepnya adalah redistribusi aset, pemerataan lah. Pemerintah punya istilah saya, Pak Jokowi ini mau menutup priorisasinya dengan husnul khotimah gitu. Bahwa ada bagian-bagian masyarakat yang belum mendapatkan bagian ini kita buka, tapi tidak menolak karena tidak diberi. Gitu Baik, Pak Ridwan. Pak Fahmi mau merespon tadi singkat saja Pak Fahmi sebelum kita break. Sebentar itu ya, Pak Ridwan. Saya itu pernah menjadi anggota tim anti mafia migas yang ketuanya Faisal Basri, sehingga saya tahu persis sepak terjang dari mafia di tambang tadi, Pak. Saya kira kemarin ditimah kerugian 300 miliar triliun itu besar sekali, dan sistem yang ada di tambang itu sudah penuh mafia tadi. Sangat sulit. Ini mereka diawasi juga oleh SDM dan juga karena itu. Tapi tetap saja itu terjadi karena backingnya itu kuat sekali, Pak. Jangan menyalahkan aturannya. Mari kita tegakkan peraturan lembaga hukum, kita ketatkan. Polisi kita ketatkan, Kementerian SDM kita itu nggak ada yang berani Pak melawan mafia tadi karena backingnya itu langit tujuh. Pemerintah berani. Kalau pemerintah tidak berani ya masa kalah sama mafia. Tapi faktanya kan selama ini Pak memang sudah tercatat banyak data bahwa pengusaha tambang banyak yang tidak bertanggung jawab juga kan. Itu satu fakta yang harus kita akuin, dan pengawasan yang kurang itu memang ada. Itu sudah kita lihat di mana-mana. Mbak Sister, saya ini sedang raker ini dengan Kementerian SDM di satu tempat. Itu kami meminta untuk dibentuk Gakum, penegakan hukum di Kementerian SDM setingkat eselon 1. Nah, itulah nanti yang akan melakukan pengawasan. Jadi bukan langsung dari polisi saja atau lembaga. Pemerintah harus punya Gakum, penegakan hukum. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu harus direalisasikan oleh pemerintah agar tadi yang diperkirakan Pak Fahmi itu tidak akan terjadi. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Ridwan. Hukum tambang.
Ya, tapi sama-sama sepakat ya di segmen ini bahwa sebenarnya pengawasan di sektor pertambangan masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi saudara, kami juga sudah mengundang Kepala BKPM, Menteri Investasi dan juga Menteri SDM untuk bergabung harusnya malam ini, tetapi keduanya berhalangan hadir. Selanjutnya saudara, kita akan konsen tidak semua ormas diberikan izin tambang. Apakah kebijakan ini tidak akan memunculkan konflik horizontal? Selengkapnya kami segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak yang ada di Zoom. Diskusi kali ini kita menjadi lebih meluas begitu ya, angle kita pada malam hari ini. Tadi sudah disinggung agak cukup panas di segmen sebelumnya, menyinggung tentang mafia di pertambangan. Ini menjadi salah satu concern kita juga di grup Kompas ya Mbak Titis. Kontan juga suka menulis terkait dengan mafia ini.
secara belak-belakan begitu. Dan tadi disampaikan bahwa masalahnya di sini bukan kepada siapa izin tersebut kelola tambang diberikan, tetapi selama ini pengawasan di sektor pertambangan kok kayaknya agak loyo ya Mbak Titis. Kan kita tahu ya, yang baru-baru ini kasus yang merugikan ratusan triliun rupiah itu baru potensi kerugian lingkungan, belum soal yang lain-lain. Dan apa masalah sebenarnya di pertambangan kita Mbak Titis? Padahal Indonesia masuk 10 besar penghasil batubara terbesar di dunia. Silakan. Tentu saja ya sebenarnya sudah disebut bahwa itu soal pengawasan. Ketika pengawasan itu loose, maka itulah terjadi, dan pembiaran. Bertahun-tahun kita itu sudah melihat secara historical, kita melihat bahwa itu selalu ketika ada peluang maka memunculkan hal-hal yang berbau tadi mafia, akhirnya melahirkan mafia-mafia. Itu ketika pengawasan tidak jalan, ketika oknum polisi atau penegak hukum lainnya, bukan cuma polisi, penegak hukum intinya, yang otoritas yang melakukan pengawasan itu menjadi tumpul, maka itu menjadi peluang, apalagi bukan cuma tumpul tapi terlibat, maka itu menjadikan pengawasan itu tidak bekerja. Menjadi semakin menjadi-jadi ketika pemain-pemain besar, mafia-mafia tambang, mafia-mafia itu, mafia pertambangan itu mengarah ke kekuasaan, apalagi kalau sinyalemennya ke sana bahwa orang-orang yang berkuasa ikut bermain juga. Nah, ini akan menjadi rumit dan complicated, akhirnya memang benar-benar tumpul, tidak berjalan gitu, tidak berjalan. Ini yang kita cermati bahwa mafia itu ketika pembiaran dilakukan, penegakan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka ini berpotensi berkembang. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, tentu aja butuh tindakan yang super tegas, bukan lagi tegas, tapi super tegas untuk benar-benar menertibkan. Nah, persoalannya adalah kita ditantang, apakah kita benar-benar mampu melakukan tadi pemberantasan, pengurangan dulu, kemudian pemberantasan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi concern kita. Kalau kita ngomong kemaslahatan umat banyak, bahwa hak tambang, hak bumi dan air, serta kekayaan alam yang dimiliki untuk kemaslahatan masyarakat, maka hal yang penting adalah itu. Dikembalikan lagi pengawasannya kemudian ditegakkan, maka itu memang bisa menjadikan itu. Masalahnya sekarang adalah, tapi apapun itu sebenarnya jangan melanggar yang namanya undang-undang yang berlaku. Gitu, undang-undang yang berlaku. Saya harus menarik ke situ lagi gitu. Kenapa? Pengawasan itu sebenarnya sudah ada rule-nya. Kenapa ini kemudian diabaikan? Itulah yang menjadi ini. Sebenarnya adalah kelemahan faktor hukum lah. Faktor hukum yang tidak dijalankan oleh otoritas membuat itu yang terjadi gitu. Itu yang terjadi, bahwa mafia terjadi di mana-mana. Tidak cuma di tambang, mineral batu bara. Itu terjadi di mana-mana itu. Itu sebetulnya yang terjadi gitu. Baik, Pak Fahmi, kira-kira apa sih yang membuat tampaknya pemerintah agak sulit untuk super tegas begitu ya, untuk melenyapkan mafia di pertambangan? Toh harusnya kan sumber daya alam ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk sebagian orang. Ya, karena tadi Mbak dikatakan itu mafianya itu sudah amat sangat kuat. Backingnya itu langit 7 gitu ya. Betul Pak, langit 7. Ini yang harus memulai tegas tadi itu adalah RI 1 menurut saya. Dulu di awal pemerintahan Jokowi itu dia berani membubarkan Petra atas rekomendasi kami gitu ya. Petra bubar. Itu padahal sarang mafia migas gitu ya. Tapi setelah sini mafia merajalela di tambang, Jokowi tidak melakukan apapun gitu ya. Waktu itu misalnya temuan di Kalimantan Timur, Mahfud sebagai Menko Polhukam itu sudah mengatakan ini sebagai titik awal untuk masuk, tapi nggak ada perintah dari Jokowi, ya nggak jalan gitu ya. Jadi saya kira harus dimulai dari RI 1. Nah, satu lagi gitu ya, dari pemberian konsesi itu, kalau saya mencermati PP-nya tadi, sesungguhnya pemerintah itu nggak serius-serius amat gitu ya, bahkan cenderung gimmick dalam pemberian konsesi ke ormas. Apa indikatornya? Indikatornya yang pertama dalam PP itu disebutkan waktunya hanya 5 tahun. Nah, waktu 5 tahun itu kalau dalam menanam padi itu baru ngolah tanah, belum panen, apalagi panen, nah aja belum gitu ya. Nah, di tambang itu butuh waktu yang panjang gitu ya. Freeport aja itu 20 tahun. Ini belum berakhir, 2041 sudah diperpanjang sampai 2061. Nah, kalau itu hanya 5 tahun itu ya nggak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua, yang diberikan pada ormas ini tambang bekas itu. Bekas yang sudah dioperasikan
oleh Adaro mungkin 1 sampai 20 tahun, ini tinggal sisa-sisa Laskar Pajang dapat apa di situ? Oke, baik. Katakan nggak serius gitu. Baik, soal ini saya ke Pak Ihsan kan sudah disampaikan sama pemerintah begitu ya, wilayah-wilayah yang akan diberikan kepada ormas. Tapi apakah nanti ormas ini berencana melakukan penawaran begitu atau mungkin menolak kalau wilayah itu dianggap tidak sesuai kebutuhan atau disampaikan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan? Ya, pertama semangatnya bagus ya pemerintah ini memberikan kesempatan bagi ormas. Dan PP-nya sah saya kira sepanjang tidak ada challenge di Mahkamah Agung misalnya kan. Karena PP 25 tahun 2024 itu jelas di dalam pasal 83 huruf A itu kan memberikan konsesi khusus. Nah, mengapa diberikan khusus? Karena kalau disejajarkan antara pelari maraton dengan pelari sprint yang cepat, ya nggak mungkin bisa ngejar. Oke. Itu saya kira persoalannya. Sehingga nanti kalau diberikan di bidding, lelang, yang jatuhnya ke pemain-pemain itu juga. Nah, saya kira ini semangat baru yang harus kita apresiasi. Nah, bahwa tadi jarak waktunya 5 tahun. Jarak waktu 5 tahun, diberikan 5 tahun aja berisik, apalagi sekaligus 10 tahun. Ini kan namanya mencoba nih, ya kan? Semoga para mafia tadi yang kita sepakat dengan Pak Fahmi, dengan adanya NU yang memiliki basis-basis ekonomi, ya kan, sayap-sayap ekonomi, tetapi di dalamnya banyak para ulama. Semoga para mafia yang disebutkan Pak Fahmi yang sudah gawat itu, ya kan, sebegitu hebatnya, ya mungkin dia juga risih. Kan begitu loh. Nah, ini kan perkembangan yang harus kita lakukan gitu, harus kita ikhtiarkan. Kalau semuanya hopeless, ya siapa yang akan merawat jagat ini? Maka sesuai dengan tagline 100 tahun, 1 abad NU, itu kan jelas tuh. Dengan simbol mengikat dunia, itu tagline-nya merawat jagat. Nah, itu artinya bagian dari kami itu ya tadi, kami peduli dengan persoalan lingkungan ini, gitu kan? Nah, kalau kami nggak melakukan apa-apa, lalu alam ini hancur, kami juga yang akan disalahkan sebagai para tokoh-tokoh agama yang berhimpun. Jadi kalau selama ini berada di garis luar melakukan pengawasan antar kepentingan pertambangan dan rakyat, sekarang akhirnya ini mau terlibat langsung di dalamnya. Tidak juga begitu. Jangan lupa nih, korban-korban pertambangan di tempat konsesi, jangan lupa itu masyarakat kami. Anggota kami, orang-orang NU itu dimanapun jadi korban, jadi penonton, dan mereka miskin. Nah, bukan berarti terjun gampang lah kalau main tambang itu ya. Kita undang para tokoh, kita diskusikan. Lalu apa kata senior kita tuh Pak Ridwan Hisam, ini bagaimana yang terbaik? Jadi semua juga nggak ada yang bisa main itu langsung menggawangi sendiri, main sendiri, menggali sendiri, menambang sendiri, nggak ada yang bisa seperti itu. Baik, kalau begitu saya ke Pak Ridwan. Ini dijawab singkat saja Pak, durasi kita agak terbatas. Tidak semua ormas akan diberi izin, sekali lagi kan sudah ditegaskan oleh pemerintah, tetapi yang dikhawatirkan bakal terjadi konflik horizontal. Bagaimana legislatif melihat ini? Jadi gini, tadi peraturan ini untuk ormas keagamaan. Bebas siapapun organ keagamaan silahkan. Yang berminat, yang tidak berminat ya tidak usah ngajuin. Karena mamanya ada ormas keagamaan, saya tidak berminat, saya minat yang lain, ya silahkan. Satu. Dan kedua, fungsi Komisi 7 itu kita sudah laksanakan minimal 2 periode terakhir, 10 tahun terakhir ini, fungsi pengawas kita laksanakan. Dan fungsi pengawasan ini makan korban, Mbak Sister. Bayangkan Dirjen Minerba sekarang ada di tahanan, Dirjen Minerba sebelumnya yang 5 tahun waktu zamannya menterinya Pak Jonan masuk tersangka sekarang, belum masuk tahanan. Nah kan kasihan mereka pegawai-pegawai negeri sipil ASN yang terima duit mungkin tidak seberapa atau dia membuat aturan-aturan yang menyimpang jadi korban oleh mafia tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Nah, jadi saya menghimbau juga kepada pemerintah, selain ini kita masalah tambang tadi sudah, inilah momen yang terbaik untuk memberantas mafia tambang. Jadi momen ini diambil Mbak, diambil oleh pemerintah sekaligus untuk membenahi.
Nah, kita harapkan para ulama-ulama NU yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Iksan, nanti kita berdoa setiap membuka, ya kita baca doa dulu supaya tidak ada korban dan lain-lain. Baik. Saya terakhir closing statement. Disedekahin. Disedekahin, baik. Biar malamnya. Oke. Closing terakhir, Bang. Tambang ini, Saya Baik. closing gitu ya. Jadi ya, berdasarkan mudah-mudahan tambang ini data dan rahmat buat kita, berkah buat Oke. kita dari Allah Subhanahu wa taala. saya Gitu, Pak closing Yai, gitu ya, berdasarkan Setuju, Pak Yai. data dan fakta Singkat yang saja, ada. Pak Fahmi. Dan saya membuat cost and benefit analysis, ini costnya terlalu besar gitu ya, dibanding benefitnya. Atau dalam agama, madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Baik. Makanya ini harus dibatalkan. Kalau pemerintah tidak membatalkan, saya berharap menghimbau semua ormas menolak. Terima kasih. Oke, baik. Closing statement Mbak Titi, semua harus membatalkan, harus menolak kalau kata Pak Fahmi. Singkat saja, Mbak. Intinya adalah ketika bisnis apapun harus berdasarkan hukum. Oke. Ketika induknya itu menyatakan apa, maka sebetulnya aturan turunannya harus menginduk kepada aturan yang berlaku, yakni undang-undang. Jangan kemudian beyond to atau kemudian menerjemahkan sehingga normanya itu menjadi kabur. Ketika segala sesuatunya kabur, maka itu rawan yang namanya disalahgunakan sekaligus rawan gugatan karena memang undang-undang yang menjadi induknya memang menjadi masih kontroversial, menimbulkan kontroversial, dan itu kan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Itu akan berlarut-larut dan itu akan membahayakan yang namanya sustain tadi, sustain bisnis itu. Apakah memang benar-benar banyak manfaatnya atau mudaratnya? Harus ada transparansi, penjelasan yang belak-belakan dari pemerintah. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang saya tahu pasti masih banyak yang ingin diungkapkan. Kita akan lihat episode terbaru berikutnya, apalagi yang akan terjadi di depan. Semoga untuknya semua adalah untuk kepentingan rakyat. Amin. Bukan hanya untuk sebagian orang, apalagi namanya politik balas jasa, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Iksan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Khatib Syuriah PBNU. Terima kasih Pak Iksan telah bergabung di studio Kompas TV pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Ridwan Hisham, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan tentu saja Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi ya. Salam. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada pandang redaksional Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sudut Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
Ya saudara, kontribusi ormas keagamaan terhadap kemajuan bangsa selama ini memang besar. Niat pemerintah untuk membantu pendanaan ormas juga mulia. Tentu kita berharap pengelolaan tambang oleh ormas mendatangkan lebih banyak manfaat untuk umat dibanding mudaratnya. Dengan demikian saya masih Tertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.